Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngobrol. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga hari ini hari yang menyenangkan. Karena episode kali ini kita mau lanjutin cerita yang menyenangkan juga, yang menarik tentunya. Dan mungkin hari ini mungkin ceritanya lebih ke intinya maksudnya. Yang lebih benang merahnya lah. Semoga seperti seperti itu. Kalau memang harus panjang ya mungkin sampai episode 100 berapa kayak sinetron di TV. Dan buat kamu kan yang belum tahu nih, kita berasa live ya, di belakang banyak banget nih kru yang pada nonton, mungkin ada sekitar puluhan lah. Ini dia agak lumayan luas. Jadi ya boleh kawan-kawan yang kalau mau kesini silahkan live nonton di depan kita. Oke Mas Ayong, nyapa kawan-kawan dulu. Nonton apa ya salah nonton. Aku jadi malu. Baik, aku tanya apa kawan-kawan dulu Bib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik. Amin. Sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua dan berbanyak di depan ada kawan-kawan juga yang lagi lihat kita juga ya, menyaksikan kita. Saya juga nggak ngeliat kita. Mereka juga lagi aktivitas persiapan buat yang lain, tapi masih dalam satu ruangan karena ruangan yang baru ini cukup luas ya, Bib. Ya, dan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru datang, baru mampir di channel Ngobrol. Semoga betah, semoga bisa menghibur seperti itu, Bib. Oke. Bib, hari ini kita akan cerita ngelanjutin satu sesi yang kemarin. Bukan kemarin, tapi kemarinnya lagi. Ya, masih ingat nggak tentang apa, Bib? Iya, itu Mas siapa namanya? Sopo ayo. Santoro yang makan ayam mentah-mentah itu ya. Makan ayam mentah-mentah, Bib. Yang darahnya bercecer nyampe keluar rumah. Betul. Jadi di cerita sebelumnya itu kan sosok Santoro, Mas Santoro itu dia entah pertimbangannya apa dari hasil pemikirannya sendiri karena merasa aku bukan siapa-siapa, nggak dihargai oleh lingkungan, nggak dihargai oleh siapapun di sekelilingnya. Akhirnya dia mengambil jalan dan memang ada motivasi pengen kerja di sana di tempat yang kawasan yang kereng lah, lembah hitam dulu orang ngomong begitu, padahal nggak seperti itu sih Bib. Tapi cenderung banyak kerasnya daripada di kampung. Makanya dia prepare persiapan berguru di apa itu namanya Bib yang buat padepokan yang nggak jauh dari kampungnya itu, tapi 1-2 minggu keluar ketahuan orang, keluar malu masih ada begitunya. Pada akhirnya Mas Santoro yang tinggal sama mbahnya, Mbak Katemi itu pergi dari rumah alih-alih poyanan sama Simbah bahwa ini udah waktunya berangkat ke Jakarta yang dituju itu. Tapi ternyata dia malah busleng. Maksudnya dia itu keluar dari rumah itu nggak ada rekam jejaknya kemana gitu, nggak tahu ya. Rekam jejaknya satu orang pun di kampungnya nggak ada yang tahu Santoro pergi kemana. Bahkan yang konon mau ngajak Santoro itu kerja di sana pun dicari klarifikasinya sama Mas Andri ya tetangganya, karena itu kan dari disuruh sama Mbak Katmi karena memang khawatir mimpinya sering nggak enak katanya. Akhirnya nanya ke orang tersebut, belum ngajak saya, itu belum sekarang, mau ngajak masih 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, begitu ngomongnya. Nah, kepergiannya Mas Santoro tersebut ternyata melewati tengah tersebut. Jadi 3 bulan pertama dia itu belajar ini itu kan, uragan, belajar ilmu ABCD sama ilmu ABCD Bib. Emang ada Mas ya? Ada ilmu aljabar. Kemudian dia itu belajar juga sesuatu yang berhubungan sama klinikan uragan dari buku-buku yang dulu kan sering banget ya di buku-buku itu ilmu untuk membelah apa gitu kan. Dulu belum tenar ini sih ya. Belum ada YouTube, belum ada ilmu YouTube, belum nyampe sini dulu mungkin. Belum ya. Belum. Akhirnya dia itu belajar seperti itu, mungkin kurang puas juga lah menghilangnya si Mas Santoro itu. Datang itu 5 bulan kemudian di depannya Mas Andri. Betapa kagetnya kan, karena dari penampakannya yang kakinya begitu jelebut banget, kotor, sementara sendalnya itu dibilang kayak kulit ginjang saking tipisnya, potak-potak di sana sini.
itu benar-benar dekil, badannya yang gede tinggi itu berubah seperti itu. Dan yang lebih lebih miris lagi, dengar-dengar dari Mbak Katmi setelah ada teriakan di malam itu, ternyata dia melihat cucunya memang benar-benar sosok yang berbeda. Dalam artian dia ngomong kan, kudu Santoro, bukan Santoro. Aku merasa bukan Santoro karena memang lo kayak gitu. Masa minta ikan digorengin, ikan gak mau, jaluknya sing mentah, mintanya yang mentah. Masa mentah emangnya putuku kucing, ya kan? Tapi mintanya mentah, marah-marah. Belum pernah, dia itu sering marah. Tapi kalau marah ngambek ya menang. Nanti aku yang mikir sendiri sih bocah itu minta apa. Tapi kok iso-isone marah-marah itu bentak-bentak saya, berani gitu loh. Bukan Santoro, bukan si Santoro yang aku kenal. Mintanya ayam. Ayam turunnya yang dhuwur, pada nangkring gitu kan, tidurnya di atas. Yang di bawah yang dikandangin, dibawain ke manggangan malah direbut. Aku cuman dengernya suara keok gitu karena ngadepnya membelakangi. Dengan dicokot gitu. Itu kan lagi dirubung sama warga. Lagi dia lemes, bener-bener ngampleh, bener-bener ya mungkin habis pingsan begitu ya. Tapi lemes banget. Dituntun istighfar, dituntun sholawat supaya enggak marah, supaya cepat waras lagi ya kan. Dikasih air juga itu ngomong kalau cucunya itu mungkin makan ini apa gigit lehernya si ayam tadi. Nah itu kan ditunjukkan sama Mbak Katmi, gue ketiye. Itu di rumah segelap itu, mereka pakai senter juga, Andri kan bawa senter. Ada nokta-nokta darah yang mengarah ke pintu samping rumah. Ada yang kontrol ke sana, termasuk Andri. Gimana begini. Udah kayak bukan cucunya Mbak Katmi lagi, tapi kayak seorang yang buron kayak gitu kan. Benar-benar pemuda, bapak-bapak itu ikut nyari, ada yang masuk ke dalam kebun. Tapi ya cuman kadang-kadang begini, pernah ikut seperti itu, Bib. Jadi ada maling nih, tetangga ada kemalingan, situ ada di situ. Situasinya kan tegang orang genah, Bib. Tegang nggak karuan, alih-alih kita itu benar-benar ngebantuin. Yuk sana, padahal kita juga takut, kayak gitu loh. Ya kan? Jadi mau masuk ke kebun aja sebenarnya segen, nungguin dulu gitu, nungguin teman ada yang mau masuk sana baru kita ikutan. Seperti itu mereka kebanyakan begitu. Akhirnya Mbak Katmi ngomong, tolong tundang na Ustadz, tolong panggilin Ustadz, panggilin Kiai Bu Sapa lah, putuku kenapa, putuku itu kenapa, semenjak pulang dari sore perangainya nggak jelas, perangainya ke putuku maning. Cucuku bukan seperti itu. Lagi rame-ramenya orang-orang nyariin, bisa tahu-tahunya ada keluar dari kamar, Bib. Itu Santoro. Iya, itu nyariin, gak ada yang fokus ke kamar sama sekali. Gak ada yang fokus ke kamar karena mereka itu satu tadi ya, Mbak Katmi ngomongnya menduwur. Ngomongnya ke atas, menunjuk ke hubungan. Santoro mana sambil dia itu kelelahan, sambil kayak orang mau pingsan, kurang sadar begitu ya. Terus nunjuk lagi bahwa cacaran darahnya itu keluar. Emang ada tanda. Dan ada darahnya. Tapi isona Santoro itu keluar dari kamar cengir kayak orang duit itu Habib. Kayak orang itu nggak salah sama sekali. Orang kan bingung. Lagi Santoro itu nggak ngomong apa-apa, Santoronya cuma nyengir. Bro, kamu dari tadi kemana? Ora, cuman kayak gitu doang. Ada suara ora itu enggak. Bro, kamu dari mana? Kamu tadi makan ayam mentaro? Ora, katanya enggak, Bib. Terus yang Mbak lihat itu siapa ya? Dan kalau bajunya, Andri juga ngeliat baju itu belum ganti blas dari sore itu. Dari sore dia datang. Kalau misalnya ya itu makan ayam atau gigit, paling nggak ada darah nodanya di baju atau apalah. Dia itu kayak bener-bener nggak sama sekali habis ngelakuin apapun, habis kayak tiduran loh di kamar. Saya kayak primen sih Mbah, sing bener siapa kayak gitu kan tetangga. Pada gemrengseng dewe gitu loh, pada saling ngomong, ngerumpi gitu kan. Oh, kon sing ngendi? Kamu dari mana? Sing kamar, Mbah. Sing kamar keprimen? Tadi kan keluar kamu nenteng ayam. Kentir, katanya begitu, kentir katanya. Ya enggak? Ngomong gitu ya. Ya dalam artian kentir itu masa sih orang saya di kamar kayak gitu. Tapi kan lumrahnya kan ngomong begitu, bahasa gaulnya orang dulu gitu kan. Orang sekarang juga masih Bib. Akhirnya apa, Bib? Malam itu mereka nggak bisa mendapatkan sebuah fakta apapun, cuman hanya darah itu, Bib. Darah itu. Akhirnya si Mbah dengan susah payahnya itu
Dia itu mbah parep ngendi sampean masih lemas nang mburi nang pawon dipedang-pedang sama ibu-ibu yang lain. Disoroti, lampune ndi sih? Alah urung duripe. Belum ada ini kan, Bib. Iya. Akhirnya apa dicorotin, dicorongi ya kalau bahasa Kidul dicorong. Corongi gitu kan. Pakainya baterai itu dia menuju kandang ayam, Bib. Dihitung siji ki bibitane ki ayamnya utuh, Bib. Ayamnya utuh. Mau aku jukut nang ngene demi Allah, aku jukut nang kene ayame. Kandangnya pikir sing buka. Roh, kon keprimen sih, Bro? Bu, katanya begitu. Malah bingung Santoro. Malah bingung Santoro, sekarang ngomong kayak gitu. Ya, dia cuma ngomong kayak gitu. Dan orang jadi bingung sendiri. Ada yang ngomong, bakat mimis Tuhan ya. Pikun mungkin ya, mungkin pikun. Wis tua primin mungkin habis kanyut gitu kan, udah keriput ya udah tua. Enggak, maksudnya dia udah pikun atau apa gitu kan. Makanya Santoro dari kamar ngomongnya kok makan ayam kayak gitu, Bib. Akhirnya itu mereka bubar, mundur teratur, termasuk Andri yang masih bengong. Karena aku sendiri, Mas, aku yang sangat percaya sama Mbak Katmi, entah kenapa gitu loh. Karena yang sore tadi dia itu berdiri di depan saya lagi bikin awat-awat layangan, tulangan layangan itu tahu-tahu berdiri dia di depan saya, tapi seakan udah hawanya nggak enak dan banyak orang seolah-olah di belakangnya. Banyak pengikut itu ya. Iya, wis ke wong ilmu nimbuh, di ilmu setan apa-apa, saya percayanya kayak gitu. Lah lagi aku mikir kayak gitu, aku ngelirik si Santoro, matanya lagi ngeliatin saya, Mas. Bok jelep. Kaget banget, dan ada seketika saat itu juga aku wedi luar biasa, takut. Padahal kalau misalnya dibilang Santoro itu di bawah saya ukurannya. Dan teman dari kecil juga itu ya. Iya, aku yang sering ngomong dia juga hormat sama saya. Tapi saat itu pada saat dia ngelirik, saya rasanya udah kayak udah nih bener-bener kayak diudahnya. Aku takut banget yang lihat itu. Akhirnya, Mbah, lagi datangi, aku balik di situ, Mbah. Aku harus balik di situ, permisi, Mbah. Bisa nih kewet kopinya si anak, kopinya masih ada, wis gampang besok aja. Rok, tak balik ya, Rok. Cuman kayak gitu doang, Bib. Nyebelin ke wong katanya. Dia pulang, Mas Andri pulang. Nah, malam itu nggak terjadi apa-apa lagi. Dan memang waktu itu kan Andri lagi nggak kerja. Dan kalau ini ternyata layangan itu mau dibikinin buat itu adiknya perempuan tapi seneng main layangan juga. Kalau dulu orang kan main campur laki-laki perempuan. Akhirnya mau nerusin, nah biar nanti agak siangan adikku udah bangun bisa dimainin. Nah itu lagi ke belakang wis ana Santoro, Bib. Udah ada Santoro di situ di tempat yang layangan. Jadi sosoknya masih sama, bajunya nggak ganti, sendalis kabeh itu plek packagingnya yang dari kemarin, Bib. Ngapain menungsa itu gitu, manusia itu ngapain di situ? Serem, aku serem lihat dia itu udah serem. Tahu-tahu dia ke unyu-unyu sopan, Mas kayak gitu. Nyapa, Mas, wong angel. Apa San? Dia masih setengah gentang, padahal dia sendiri aku juga masih ngerasa takut sama Santoro. Dia udah di situ di depan pintu samping gitu ya, lagi megangin ini tulangan layangan. Enggal jadi ya, Mas. Dalam jorong hati gitu, sejoron hati, tinggal jadi rahimu gitu kan, Bib. Ada rasa kayak gitu. Semalam bikin rese, kemarin aku nakutin, sekarang nyunyu. Apa San? Orang, Mas. Kan ngopi? Ya Riana. Ya kalau ada. Malah njaluk kopi, kira gimana sih? Akhirnya dibikinin kopi. Udutnya anak, Rok. Lah enggak, Mas. Rokok bareng. Akhirnya ngerokok bareng, dia cerita, Bib. Urip kayak gini men ya, hidup kok kayak gini banget ya, Mas. Ya kayak gini gimana, hidupnya kayak gini, mau kayak apa katanya. Enggak, jadi orang susah itu angel katanya. Jadi orang susah angel. Siapa yang susah, Ro? Ya aku susah, aku kayak gini nggak punya apa-apa. Orang-orang pada menghina, orang-orang pada ngomongin yang gak enak sama saya katanya gitu. Siapa sih ngomong, Ro? Siapa yang ngomong? Itu pikiran kamu sendiri mungkin. Oh, orang lah, akeh bukti. Siapa? Dia nggak mau ngomongin. Pokoknya anak lah, ada katanya kayak gitu. Oke, Mas serius, karena dia udah ngomong Mas kan. Padahal biasanya udah nggak manggil Mas. Mas serius, nanya sama kamu itu ngilang dari mana selama ini? Kau tahu-tahu, kok nawaknya gede, kamu itu badannya gede, sehat, sedepak begitu.
Jadi kayak kiye katanya. Kok jadi kayak gini? Jadi kucel juga Jadi itu ya. kucel, jadi apa rambutnya lo mau bengi sore atus, ora atus apa piye gitu kan. Mandi apa enggak pulang dari sini? Gua apa atus? Coba nih gua apa atus? Buat apa mandi? Kamu tadi minta dihargain sama orang kotor, nggak mandi, artinya apa, Ro? Mampu, Mas. Mampu, bau kan? Ya mau dihargain, mau mampu dihargain gimana katanya. Lah, atusnya percuma katanya, mandi juga percuma. Kalau udah mandi juga nggak dihargain juga katanya begitu. Tapi orang Mas, Toto marah, Bib. Mulai saiki aku udah diwong katanya begitu marah. Wong. Akhirnya si Andri itu rada beringsut sedikit geser duduknya, Bib. Itu kan ada kayak bekas potongan kayu gitu kan, digeser gelondongan begitu kan, geser. Serem kok Toto marah. Tapi orang Mas, mulai saiki mau tak bukti kena. Mulai sekarang mau tak bukti kena sama orang-orang. Aku kayak dudu Santoro sing kemien. Aku bukan Santoro yang dulu. Iya. Kudu sugih, kudu dadi wong hebat, kudu dadi wong pentol katanya begitu. Rok, kamu ngomong apa sih, Rok? Medeni, Rok. Ora Dimas. Gitu lagi kayak dua kepribadian yang nggak tahu, Bib, nggak jelas. Nah, akhirnya ditanyain lagi, kamu tuh dari kemarin tuh ngilang kemana? Ya, ngolet-ngolet bekel katanya, ngolet-ngolet bekel, nyari-nyari sangu. Kayak wong, sorry ya, Ro, kamu kayak orang gila kayak gitu. Ya pan beli katanya. Itu tahu-tahu minta sama si Mas Andri, sama si Andri. Mas, sampean duwe gunting. Jenengan punya gunting apa enggak? Aduh, gunting mau buat apaan? Apa aku jangan-jangan mau ditusuk, dienggok-enggok kayak gini? Aduh, bahaya gunting, Bib. Kanggo apa, Andri? Lawang gunting, Mas, nyili guntingnya, sing landep. Ketul aja bahaya, Bib, yang landep kan. Ketul itu enggak tajam ya. Mau buat apa? Sekalian sisir. Pimen sih, cukurna aku, Mas. Minta potong rambut itu. Waduh, aku ora apal, Ndri. Ini tukang cukur bae. Aku ora apal, Tro. Aku nggak pinter nyukurnya. Ora apa-apa, Mas. Ora apa-apa, gimana gua hasilnya jelek gimana? Nggak apa-apa, aku pengen cukur sama sampean gitu. Aduh, aku nggak apal nyukur. Terus bahwa aku percaya, kemas langsung udah kelambi, Bib. Buka baju semua. Buka baju, ya mambune ora karuan, Bib. Di dalamnya itu pulau-pulau di seluruh Nusantara itu banyak banget, Bib. Pulau apa? Bisa diketahui, Bib, orang ngomong pulau. Kan lama nggak mandi nggak ini. Iya, maksudnya jelaskan ketawanya kenapa gitu loh. Aku kan ngomong pulau-pulau. Saya tahu maksudnya Mas Ayu. Apa coba? Ya itulah penyakit kulit yang biasa. Ini ya. Ya udah umum lah. Udah umum berarti Bro Iya, Labib juga berkembang gitu mengalami kan. ya, Bro ya. Enggak, nggak punya. Katanya umum. Umum kan yang menyeluruh ya, apa mau kan ya. Aduh, kangelan. Ya itu memang ada berbagai pulau, Bib, di sana. Tapi bukan Nusantara sih, pulau-pulau tak berantah lah. Ya, pan gembuyu, Bib, mau ketawa si Andri itu. Ada begitu. Tapi kan jadi ciding-ciding. Ciding-ciding itu ragu megangnya. Aduh, penyakit ini harus bersentuhan baru nular apa lewat hawa bisa ya kayak gitu. Enggak, ini harus nempel. Berarti aku nggak boleh nempel. Gano, Mas, katanya begitu. Ayo, Mas. Ngkola sedelat maning. Itu dia ngulur waktu, sengaja ke dalam, pura-pura ngambil apa. Banyune maning, mau dijok apa enggak kayak gitu. Mas, aku ngarep cukur, bukannya mau olahraga katanya gitu. Akhirnya apa? Dicukur, nah baru diginiin. Namanya mungkin selama 5 bulan terakhir dia nggak nyentuh air atau apa. Sisir yang apa ruasnya itu lebar-lebar bisa satu kali tarikan ke atas udah nyangkut, Bib, nggak ngapa-ngapain. Bahkan dilepas tangan begitu nggak jatuh. Saking gendele itu loh, Bib. Rambut tuh angel temen, Bro. Apa nih, Mas? Sisirnya nggak bisa jalan ini. Nyacak ya, Mas, digeduk-geduk katanya, digeduk-geduk gitu. Rambutnya akhirnya digini kok meruduk, Bib. Rambutnya meruduk nggak? Mas batangan apa ini keluar apanya, Mas Ayu? Ya kecoa apa aja ya enggak, maksudnya saking gendele itu nyampe pada meruduk itu ada yang jatuh, tapi lebih cenderung kecil-kecil. Ternyata warnanya putih itu ketombe, Bib. Mungkin Bro Labib mau merekomendasikan sampo apa yang cocok untuk Mas Santoro. Aku mau, ya, Bib. Oke, Mas Ayung, lanjut. Ya. Itu hanya jadi potong rambut apa jadi gimana itu? Aku Santoro. Santoro. Kirain aku enggak potong rambut. Enggak mempan, Bib, asik. Ya nih, terusannya tadi ya, Bib ya. Mas Santoro
mau dipotong rambutnya kan susah, banyak yang kemruduk itu. Ternyata itu ketombe, Bib. Jadi Andri itu bilang ke aku gitu ya, Mas, singarannya ketombe, aku tuh pernah ketombean, Mas. Iya, aku ya malas jawabnya. Orang pernah ketombean, aku juga pernah kan. Sing penting apane gitu. Enggak, si Santoro itu ketombean karena saking lamanya mungkin nyampe Sawangan gitu loh, Bib. Pernah ngeliat orang ketombean begitu nggak, Bib? Enggak ya. Lain kali coba kalau ketombean jangan disampoin gitu. atau apa, nanti bisa tahu. Jadi sampai ada sawang-sawangnya gitu loh. Kayak kripsi, kayak bisa diambilin kayak gitu loh, Bib. Lekai gitu. Itu ngomongnya gitu. Dan aku sendiri pernah lihat orang yang seperti itu. Jadi dia nggak mandi saking lamanya. Terus diajak kepotong rambut, barber ya, mau dipotong, nyampe ketawa geli yang motong. Mas, orang disuwe sampean kayak gitu, nggak pernah sampon. Iya, kayak gitu. Jadi sampai putih-putihnya itu nyambung kayak gitu, terus ada kayak sawang-sawangnya kayak gitu, Bib. Di dalam rambut ini nggak gatel. Orang katanya gitu nggak gatel. Nah si Santoro ditanyain juga katanya nggak gatel. Mungkin karena sesuatu yang terus-menerus jadinya hilang, Bib, rasanya nisbi gitu loh. Makanya biasa kali ya. kalau dengan gatel atau giginya sakit, biarin aja, lama-lama juga kan gak kerasa gitu. Ya, masih sana. Ngomong apa? Nah ini dipotong rambutnya itu susah banget katanya. Karena memang sisir itu nyangkut terus ke atas. Dia itu lagi dipotong rambutnya, orang mau ngobrol atau kayak lagi ngapalin sesuatu, Bib. Yang jelas rapalan-rapalan, ada Jawa-Jawanya, ada Sunda-Sundanya. Tapi kayak rapalan-rapalannya asing banget lah. Iya, dipotong mulutnya komat kamit gitu. Komat kamit kayak channelnya sampean. Iya kan? Mau iklan apa enggak? Sengaja mandeng enggak iklan ya. Aduh. Nah, ini apa di situ dia itu mau kayak baca-baca mantra kayak itu, sampai di ngomong, Rok, menang Mas, digituin, menang, galak lagi, Bib. Akhirnya kan ini orang serem lagi, kadang-kadang baik, kadang-kadang serem. Motongnya dibanturin, Bib. Wong edan iki jelong hati kan seperti itu. Yang penting diberesin. Rok, ini potongnya model apa? Gundul sisan. Aduh, gundul mau nganggo garap terus gelis cepet ya kan. Ngapain pakai gunting? Mau apa, Mas? Mau ngambil garokan, pakai gunting aja. Suwe, Bib. Akhirnya ditelatenin begitu lama. Saya orang nggak pernah nyukur. Kayaknya begitu kalau nyukur. Tapi ya ngeles sama ketombe sama itu pulau-pulau jangan sampai bersentuhan, Bib. Akhirnya udah selesai kayak gitu. Matur nuwun ya, Mas. Makasih. Itu orang bener lagi, Bib. Lembut lagi ya. Lembut lagi. Makasih ya, Mas. Mas, bengi sampean ning omah apa? Alah, pertanyaannya bengi sampean ning omah apa enggak? Ya, di rumah apa enggak gitu. Iya, kalau di rumah nanti main ngopi terus jadi setan atau gimana ilmunya enggak. Aku ngepengira selamatan. Dan ini ora diundang, dan ini aku enggak diundang. Mungkin enggak tahu kamu pulang kali, padahal enggak ada selamatan. Habis selamatan aku paling sawah. Pokoknya itu terus lah alasan terus. Dan singkat cerita, Bib, itu udah kan pagi-pagi. Malamnya terjadi hal yang sama. Lagi-lagi Mbah Katemi teriak kenceng banget, Bib. Iya. Kenceng banget dan tragis ditemukan lagi-lagi Andri sama keluarga. Karena Andri itu nahan. Ini pasti ada hubungannya sama Santoro. Kalau yang lain itu kan udah prasangkanya. Mbah Katemi udah manula, kayak udah tua kayak gitu. Langsung cepat mau nulungin si Mbah Katemi. Yang aneh itu, jadi untung yang buat masak itu namanya luweng. Iya. Kalau di Kidul namanya pawon. Kalau pawon di sini justru bangunannya. Itu kan cemong, Bib, bolong begitu. Kadang-kadang isinya 2. Pakai tanah liat dulu ya. Pakai tanah liat, ada batanya juga. Dicariin, jadi gembor gitu loh. Teriak keras Mbak Katemi. Diburu sama orang-orang warga kayak gitu. Itu lagi ada di bolongan itu bokongnya, Bib. Siapa? Mbak Katemi. Mbak Katemi itu bokongnya pas ning bolongan itu loh. Jadi dikeluarin susah. Serem tapi lucu, Bib. Iya. Lakunya nggak lain Santoro, Bib. Jadi dia marah-marah malam. Gara-garanya apa? Minta kembang, Bib. Minta kembang di jam 9 mau nyari di mana gitu loh. Minta kembang. Dia itu kayak mau ngadain ritual.
tahu-taunya dapat dari mana, udah memang orang-orang ke situ aja udah masih bau kemenyan, dan kemenyan ini masih hidup. Kemenyan masih hidup, Bib. Ada kemenyan masih hidup, ada beberapa kembang, dan dia itu kayaknya mau ngadain ritual tapi masih ada kurang kembangnya. Ngomong sama mbahnya itu loh, sama Mbah, kembangnya Mbah itu maksa marah-marah, dicariin, mawar itu lagi nggak tumbuh Jumat, apalagi kliwon kayak gitu. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Kalau misalnya mawar itu di hari yang lain itu bermekaran di depan rumah, tapi kalau kliwon dilalai, Bib, nggak ada, Bib. Kalau kita mau buat ke kuburan itu nggak ada. Nah seperti itu, langka rontok kabeh, langka. Mau nyari ya pagi besok, sekarang itu marah-marah, didorong-dorong banyak nyampe dijorokin karena dia ada di bagian belakang kan, dari dapur itu langsung keprosok masuk ke pokoknya tungku. Tungku itu untungnya dia itu lagi nggak masak. Oh iya ya. Jadi semenjak Santoro kayak gitu dari kemarin, ya sejak kemarin itu dia nggak masak gitu loh. Jadi banyak beli aja lah. Karena nanti ini salah mendingan beli yang 2.000 lauk ini, yang 3.000, yang 5.000 ini nggak mau, siapa tahu ini mau kayak gitu loh. Jadi tunggu itu nggak panas. Untung ya Mbah, tunggunya ora panas, pokoknya gesang mateng Rika, ada yang kayak gitu. Untung nggak mateng, pokoknya. Nanti pas warga pada datang, santoronya ada apa enggak? Santoronya nggak ada lagi, Bib. Akhirnya kan ditulungin si mbahnya itu nyampe dibasahin itu loh, biar jadi ini kan nyangkut, jadi pada ledes kabeh, ini nyangkut antara masuk, bongkar aja maneman, lah mbah maneman apa, mikirin kayak gitu nanti dibikinin lagi, dibongkar, Bib, diteteki, tahu nyangkut sih, itu kan badannya nggak terlalu gede juga, orang tua kurus begitu, akhirnya bisa diangkat, kretek kabeh, ya Allah ledes kabeh gitu kan. Diceritain kayak gitu, orang udah mulai percaya, tapi ada yang ragu juga. Neng kamar tilikin, neng kamar, katanya keluarnya lewat situ lagi, Bib. Dan ada cacaran darah lagi, Bib. Ada cacaran lagi. Nah itu arahnya juga dari dapur, darah itu. Kalau di kamar ada nggak dicek? Di kamar nggak ada, Bib. Kalau ini kan kemarin orang pasti di kamar ya, katanya nggak ada gitu kan, berarti keluar. Orang mulai percaya jangan-jangan ini memang pelakunya Santoro. Santoro mulai aneh. Dan dari malam itu Santoro nggak pulang, tapi Mbak Katemi kan diungsikan. Jadi RT ngomong nyari aman itu ya? Iya diungsikan, karena mereka juga percaya, diyakinkan sama Andri juga. Orang-orang udah mulai prepare kan, takut ada apa-apa sama Mbak Katemi. Wong tua sama dipateni ya mati, perempuan lagi gitu kan. Santoro udah nggak beres. Mulai ada gerilya buat nyari Santoro untuk kedua kalinya, Bib. Jadi Mbak Katemi diungsikan di tetangga, tapi yang agak jauh, yang mereka benar-benar eman melas gitu kan. Ya wis teh di sini aja teh, katanya begitu. Itu malam berikutnya Santoro rumahnya itu kayak benar-benar kayak dijaga benar-benar. Sama warga yang berani-berani lah, mau ditanyain, mau diinterogasi, kamu kayak gitu udah ikutnya kayak pelanggaran hukum, sama orang tua sendiri nggak pantas, kamu untung dirawat sama mbakmu digituin, itu dikurung rumahnya, nggak tahu nih, Bib, tengah malam kok bisa di dalam rumah, Bib, masuknya kapan kayak gitu loh, masuknya kapan kok tahu-tahunya udah di dalam rumah, ditanya-tanyain sama orang-orang, tetap aja jawabannya lembut, Bib. Jawabannya nggak marah-marah, tahu-tahu marah lagi dek. Nah saat itu juga, saat habis lembut marah, semua diusir-usir. Jadi dia kayak orang gila loh, ngamuk, kayak seolah-olah kayak kadang-kadang kayak jadi maung, kayak jadi macan, kadang-kadang jadi sesuatu yang, tapi dipegangin sama warga. Bahkan yang tadi mungkin paling berempat ya, dipegangin, dibilang kesurupan, ya dia sadar. Kayak lagi dalam keilmuannya itu loh, Bib. Dipegangin berempat, cuman kayak dilempar-lemparin kayak gitu doang. Dikerumunin warga banyak banget. Dikerumunin warga waktu itu ya, sama si Andri juga ke situ. Mbaknya cuman ya Allah dengar dari sana, dengar kalau Santoro lagi ngamuk di rumah. Itu nggak tahu perkaranya apa, Bib. Katanya, sama ini kabeh, suara jadi gede. Gak usah kesini, panas di sini, ada kalian panas. Apa maning kai? Itu ya, apalagi itu Ustadz sama kiai yang biasa
ngimamin di apa maning nggak apalagi itu Ustadz biasa ngaji biasa itu mungkin ya dia bentrok sama ilmunya dia. Aja mancing kayak gitu tuh jangan masuk. Akhirnya apa? Suruh pegangin semuanya diikat tapi ya sambil dirajam mungkin mereka nggak tahu caranya gimana sih ada ustadz terus dibantu satu orang lagi mantu tapi paham di dunia kayak gitulah kayak Santoro orang beres enggak dia itu pelajar ilmu sesat ilmu kayak gitu kan dia itu ada yang tahu itu ada dari alas dia nyari sendiri iya mulane kira repot urusannya primen siap itu digarap sampai 2 malam Bib di situ sampai 2 malam kalau siang kan Bib malam kayak gitu lagi tapi udah diselot dikempok dari luar semuanya ada diraja begitu disembuhin taruhlah singkat cerita bisa berhasil tenang dan sisanya kata kiai kata ustadz kata yang tadi orang bisa itu harus yang bersih diri sendiri dengan bertobat kepada Allah tentunya. Akhirnya dia ngomong dalam nangisnya Santoro sadar ada pengaruh itu tapi masih kuat yang sadarnya gitu. Kamu bisa ngelakuin kayak gitu kenapa Roh? Aku pengen dihargai wong kiai. Aku pengen dihargain orang, aku pengen ada tempat. Aku nggak pengen dihina-hina. Siapa yang hina kamu? Gak ada warga sini yang hina. Ada orang yang ngomong. Siapa tunjukin yang ngomong? Ana wis pokoknya ana. Tapi bukan nangis. Roh yang namanya orang, jangankan orang salah. Orang yang ngelakuin bener aja tetap ada yang gak suka. Kanjeng Rasul aja ada yang gak suka. Apalagi kamu digituin. Makanya kamu gak usah ini itu pikiran kamu sendiri. Lah kamu nyari ilmu dari kemarin ke sana sini itu mau buat apa? Ya men aku dihargain dadi wong kuat. Enggak begitu. Yang mau dihargai, kamu dihargai orang. Yang buat dihargai orang ya kerjaan. Ada pekerjaannya udah dihargain sama orang. Ya kan, harga diri itu pekerjaan. Selama pekerjaan itu halal yang kamu lakuin kemarin nanggep Bambang Pasir apa, ya wis itu selesai. Orang paling bisa menilai. Cuman kamu aja yang mungkin terlalu sensitif, pengen yang lebih dan lebih. Digituin. Harga diri itu ya pekerjaan, orang nggak punya kerjaan yang nggak ada harga diri kata kayak ini gitu kan. Iya ya Bib ya. Kalau misalnya mau dihargai orang ya akhlak. Ya kalau nggak ada akhlaknya mau ibadahnya kayak apa, akhlaknya kayak binatang yang sama aja. Percuma kelambi tokro itu nangis iya kayak aku salah. Kamu sadar kesalahan kamu. Nggak ada orang semua warga sini itu sayang semua. Melihat kamu nggak punya ibu sama bapak. Melihat kamu sendirian sama nenek. Udah mau jadi penambang pasir, mau jadi apa yang penting halal. Kalau orang ada yang ngomong nggak enak, ya itu buat kamu biar ikhlas, biar sabar itu aja. Jangan termakan sama hasutan pikiran yang datangnya dari setan kayak gitu kan. Lawan terus Roh. Nah ini yang di dalam dirimu. Kamu harus ngeluarin dengan tobat, dengan banyak berzikir sama Allah. Iya Kiai. Itu jadi malah ketika Kiai ini itu mulang di depan orang banyak Bib, nangis di Santoro. Aku melu nangis pas kata si Andri. Gitu. Iya jadi ada harunya, ada macam-macam gitu loh. Akhirnya terus gimana Mas Andri? Habis itu ada peristiwa-peristiwa lain? Enggak sih, berangsur mendingan. Jadi ada sekali peristiwa dia kayak mau ngamuk tapi tahu-tahu kayaknya udah di situ loh. Kayak udah ada setrum. Akhirnya berhasil ditenangin. Nah sekarang orangnya udah tua lah, udah usia kayak bapak saya, kayak bapak saya, usia saya aja segini kan. Dia adik saya ya udah punya anak istri tapi nggak tinggal di kampung saya, udah dapat orang seberang katanya. Gitu. Udah nikah juga. Udah nikah, tapi yang udah nggak kayak gitu lagi. Udah sembuh. Itu aja Bib ceritanya Bib. Oke, lumayan panjang ya, juga. Ini aja Bib, dengan kejadian kayak gitu kan kita. Iya. Ada hikmah pastinya. Iya. Nggak semua loh omongan orang itu kan kita berusaha bener aja kadang masih disalahin kan. Iya. Lumrah. Betul sekali. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya. Dan nggak lupa terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah mampir di channel Ngobor. Kita nggak pakai lama, langsung ini waktunya juga udah lumayan panjang. Sekian dari kami, sampai jumpa di Ngobor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.